Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat hari Sabtu. Ketemu maning, ketemu lagi dengan suara kaki lima. Aduh, 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 aduh. Ini tanggal 16 ya, 16 Agustus. Besok hari kemerdekaan. Pada masang bendera Baurung. Bendera merah putih loh, jangan bendera One Piece. Yang dipasang, bendera One Piece yang dipasang. Kalau mau pakai bendera One Piece untuk gaya-gayaan aja. Bendera merah putih itu dikibarkan penuh perjuangan dulunya. Itu simbol kemerdekaan bangsa ini. Simbol perjuangan para pahlawan. Ya, kita harus menghargai perjuangan mereka. Kita anak cucunya udah tinggal menikmati saja gitu. Kemudian membangun negeri ini. Oke, pada video kali ini saya itu kemarin, kalau video sebelumnya itu lewat di berandaku, itu videonya Mang Rismon. Aduh, videonya Mang Rismon yang mencak-mencak di Komnas HAM. Sekarang lewat lagi videonya Bibi Tifa. Bibi Tifa mencak-mencak lagi di Komnas HAM gitu, sama. Artinya mereka-mereka ini memang ya dalam kepanikan, kekhawatiran ya, karena kasusnya sudah naik penyidikan gitu. Ya, mereka-mereka ini kan yang ngakunya itu Rasuryo, Rismon, Tifa itu ngakunya kan peneliti. Kalau Rasuryo dengan Rismon itu ahli telematika katanya kayak gitu. Ahli IT katanya bilangnya kayak gitu. Ya entah ahli IT bener atau enggak, saya enggak tahu. Kalau Diva itu kan dokter, mungkin dia meneliti dari sisi apa sih yo, anatomi tubuh atau apa. Katanya yang diteliti itu fotonya, ini fotonya palsu, nggak identik dengan Pak Jokowi. Mereka itu ngakunya peneliti, kemudian meneliti ijazahnya Pak Jokowi. Kok ijazahnya Pak Jokowi diteliti tiba-tiba gitu. Alasannya katanya motifnya, faktor pendorongnya itu karena beliau seorang presiden gitu. Ya Pak SBY juga seorang presiden lah. Pak SBY presiden, Mbah Gus Dur presiden, Mbah Amin Rais wakil presiden, Pak Prabowo presiden, Mbak Mega ya presiden. Kalau menurut saya sih, ini menurut saya ya. Ya ini kan menurut saja, jadi bisa salah bisa benar. Nah, ini motifnya ya sakit hati gitu aja. Motifnya sakit hati menurut saya. Sehingga beliau itu meneliti ijazahnya Pak Jokowi. Cuman kalau menurut saya cara menelitinya itu keliru. Bilang meneliti ijazahnya Pak Jokowi, yang diteliti itu bukan ijazahnya, tetapi foto yang diupload di media sosial. Aduh. Saya yang orang bodoh saja nggak masuk logika gitu loh. Meneliti barang analog, yang diteliti itu barang itu. Aduh. Yang diteliti, yang difoto, yang diupload di media sosial, barang digital gitu kan. Katanya kayak gitu.
kemudian diteliti entah pakai ilmu apa gitu, mungkin ya, pakai ilmu IT atau apalah, ada ilmunya mungkin. Beliau mengakunya kan pakai ilmu, pakai sains gitu kan. Saya nggak tahu ilmunya ilmu apa gitu. Nah, beliau mengatakan pakai ilmu, nah, kemudian pakai metode aplikasi ELA katanya. Ada ELA, aplikasi ELA. Kemudian setelah diteliti itu fotokopi ijazah yang diupload, fotonya bukan bukan analognya, yang diteliti itu fotonya ya, foto yang diupload di media sosial gitu kan. Ya tahu sendiri lah ya namanya foto, saya kira semuanya paham gitu. Saya kira yang musuh-musuhnya Jokowi juga paham. Kalau yang namanya foto, barang itu dipoto, ya dari aslinya aja udah berubah kan, yang tadinya warnanya merah kadang-kadang jadi coklat gitu. Kalau di foto kan gitu. Ada pembiasan cahaya biasanya. Apa namanya? Ada, iya, bias cahaya atau apa itu namanya. Nah, sehingga yang tadinya putih jadi agak kuning gitu dan seterusnya. Setelah itu tiba-tiba menyimpulkan bahwa 1000% ijazahnya Pak Jokowi itu palsu, disimpulkan sepakat 3 orang ini. 1000%, bahkan ada yang mengatakan 1 miliar atau ya 1 miliar% atau apa. Katanya palsu gitu. Ini aneh ya. Ini saya belum pernah lihat ijazah yang aslinya Pak Jokowi. Maksudnya ijazah, oke lah, katakan ijazahnya Pak Jokowi itu antara asli dan palsu gitu. Tapi kan belum megang yang mau diteliti itu, belum pegang barangnya, itu belum dipegang bahwa ini asli atau palsu gitu kan. Dia hanya tahu yang diupload itu. Yang diupload kan kemungkinan barang asli atau palsu kan kita nggak tahu juga itu yang diupload. Aduh. Nah, kemudian menyimpulkan bahwa itu barangnya palsu. Ijazahnya Pak Jokowi palsu. Nah, setelah itu kemudian kan dilaporkan oleh Pak Jokowi. Setelah dilaporkan paniklah gitu. Panik. Padahal tadi udah menyimpulkan bahwa 1000% palsu. Kalau udah begitu yakinnya, disimpulkan dengan keyakinan 1000%, itu saya kira nggak perlu panik gitu, santai aja, hadapi saja gitu. Hadapi dengan tenang semuanya. Ketika dilaporkan pencemaran nama baik, fitnah, dan seterusnya, tinggal dihadapi saja dengan ilmu yang dia miliki gitu. Harusnya kan kayak gitu. Tapi ini kemudian panik, baru mencari bukti-bukti. Datanglah ke UGM, datanglah ke tempat-tempat KKN, dilihat skripsinya, kemudian seterusnya ke KPU. Harusnya kan penelitian ini kalau sudah mengatakan bahwa 1000% ijazahnya Pak Jokowi palsu, harusnya kan sebelumnya mereka udah mendatangi semua. Bukti-buktinya itu mereka sudah ada. Nggak perlu lagi datang ke sana lagi, itu nggak perlu. Itu sudah ada semua, harusnya sudah dipegang semuanya. Gitu. Tapi ini nuduh dulu, kemudian nyari bukti-bukti penguat, mungkin itu ya, yang dicari itu bukti-bukti penguat. Jadi datang ke mana? Ke UGM, klarifikasi tentang ijazahnya Pak Jokowi, apa benar pernah kuliah di sini atau tidak dan seterusnya. Kemudian dijawab iya, data-datanya ada, jejak-jejaknya ada, gitu dan seterusnya. Tapi karena ini entah apa ya, dikasih tahu oleh lembaga yang mengeluarkan ijazah tersebut, dikasih tahu gitu, tidak percaya. Yaitu karena dasarnya itu bukan penelitian, dasarnya itu bukan penelitian secara profesional, tetapi dasarnya adalah sakit hati ingin menghinakan Pak Jokowi, ingin merendahkan Pak Jokowi, itu sakit hatinya. Ya kalau seandainya seorang peneliti profesional, ketika
di ini ya, dikatakan bahwa ada data-data, eee, yang menunjukkan bahwa bahwa penelitiannya itu salah, ya tinggal ngakui saja, "Oh iya, apa yang saya teliti itu salah," gitu. Kan enak gitu, itu kalau profesional. Tapi karena ini memang ada motif sakit hati, sehingga dicarilah terus kesalahan itu. Dicari dicari dicari, nah, tapi yo namanya memang dasarnya penelitiannya itu salah, ya tetep aja salah juga. Jadi nyari celahnya ndak nemu-nemu, akhirnya semuanya semuanya itu dicari dengan mengada-ngada gitu. Ini ya, ya menurut saya seharusnya kalau seandainya mereka-mereka itu penelitiannya itu merasa benar gitu, nggak perlu lagi datang ke Komnas HAM, ngapain gitu. Nggak perlu lagi ke Amnesty Internasional, ngapain gitu. Nggak perlu lagi ke UGM. Kalau metode ilmiah yang dia pakai itu sudah 1000% benar gitu. Tinggal tunjukkan aja gitu kan. Nanti tinggal diadu argumennya, data-datanya tinggal diadu saja di pengadilan gitu. Itu menurut saya kayak gitu. Jadi itu ya, jadi setiap perjalanan bangsa ini, setiap perjalanan negeri ini, pasti ada kerikil-kerikil yang, apa namanya, mencoba menghalangi langkah kaki, apa namanya, pejuang-pejuang negeri ini yang dengan mungkin yang ikhlas membangun, yang ikhlas berjuang di negeri ini, pasti ada kerikil-kerikilnya. Ya di antara kerikil-kerikilnya ya mereka-mereka ini yang mencoba terus, bermain-main. Tapi inilah yang namanya politik ya, yang namanya politik ya seperti ini. Jadi dinamikanya apapun caranya kadang menggunakan, cara-cara yang kotor sekalipun. Tapi kan ini kan mestinya hal ini tidak terjadi, karena mereka-mereka itu ya orang-orang yang bersekolah, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang tentunya, eee, pernah belajar etika dan seterusnya, mestinya tahu untuk menciptakan kondisi negeri ini tetap menjadi negeri yang aman dan damai, ya tinggal dukung aja pemerintahan yang ada, ndak usah cari gara-gara terus gitu. Oke, sekian saja ya video kali ini. Nah, ini cuma aja pandangan saya, sekian saja. Semoga negeri ini tetap menjadi negeri yang utuh, yang aman, damai, tentram, kemudian dimunculkan pemimpin-pemimpin yang amanah, yang adil, kemudian yang mau berjuang, yang ikhlas berjuang untuk negeri ini, membangun negeri ini, membesarkan negeri ini, memajukan negeri ini, dan mudah-mudahan orang-orang yang enggak ini, orang-orang yang ingin apa namanya, menghancurkan negeri ini apapun caranya, kalau kalau ndak diberi hidayah, ya Allah ya beri hidayah mereka, berikan petunjuk mereka. Kalau ndak diberikan petunjuk, ya Allah singkirkan mereka dari negeri ini. Karena negeri ini kami mohon supaya kita berdoa sama-sama supaya tetap negeri yang aman, tentram, damai, sentosa, sejahtera. Oke, sampai di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.